poligami itu nggak diwajibkan, Mbak. Poligami itu bagi yang mampu. Dan bahkan kalau Anda perempuan mulia, Anda itu berkelas, Mbak. Saya bangga loh dapat suami yang mampu mempoligami. Kenapa? Berarti suami saya berkelas, kuat fisiknya, banyak duitnya. Karena poligami itu mampu. Nggak mau. Ya kalau Mbak kan nggak mau, Mbak kan pengen buat Iya sendiri. sih, ya. Kalau saya beda, kita beda kelas. Kalau bagi Iya. saya itu kebahagiaan bukan buat diri saya sendiri. Kalau ada laki-laki yang bisa membahagiakan saya, tentu saya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Laki-laki itu ibarat wine, semakin lama semakin enak. Perempuan seperti susu, semakin lama semakin basi. Kopi bahasa siapa tuh? Diam. Yang berpoligami itu yang mampu. Coba Mbak bayangin tuh laki Mbak dapat orang Afrika kaya raya, udahlah badannya gede, 10 kali semalam minta, Mbak cuman perempuan Asia, 2 kali udah tepar, Mbak. Ya. Ini ya Mbak, ini saya ilustrasikan Mbak ya. KTP Ini aja teman saya Om iPhone ini, dia pernah tidur di jalanan, dia pernah tidur sama orang Afrika. Dia bilang nih orang Afrika tuh badannya gimana Mbak, kekuatannya Tapi gimana. suami Gokil. saya orang lokal, Kak. Ya makanya Suami untung Mbak saya dapat istri orang juga. lokal. Kalau Mbak dapat orang Afrika dengan kekuatan tempur seperti kuda jantan, Mbak, waktu kita mandi ya ada orang Rusia, ada orang Rumania, Eropa. Itu Afrika masuk dengan kaki 3, Mbak. Kaki 3. jadi begini, bisa Mbak. Contohnya ini nih. Ini No Man's Land. Anda mungkin tahu No Man's Land kan? Penginjil yang ada patungnya di Tanah Batak. Tahu nggak Anda dia bekerja sama dengan siapa? Belanda nih. Nih, dalam Perang Batak Toba ke-1 pada tahun 1877, para misionaris RMG memanggil tentara pemerintah kolonial Belanda. Ini loh memanggil Belanda dan sampai di rumah No Man's Land. Nah, pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Piaraja, kediaman penginjil Ludwig Ingwer No Man's Land. Lalu kalian bilang kami nggak perlu takut dengan kejahatan kalian nanti ketika kalian sudah banyak. Maka kami harus mengingatkan saudara kami. Coba bayangkan, Eropa itu gelap gulita waktu Kristen menjadi pemimpin tertinggi loh. Lalu Anda bilang kami kan kasih. Mbak, Anda itu kasih karena Anda tinggal di mayoritas Islam. Apa Anda bisa menjamin kalau Anda nanti tetap kasih ketika Anda sudah menjadi mayoritas? Anda bilang sekarang iya, tapi implementasinya kami sudah melihat banyak sekali orang Kristen ketika mayoritas itu justru menghabisi orang yang dekat dengan dia. Contoh, genosida di Kanada. Suku Indian itu hilang karena siapa? Gereja Katolik loh. Tahu nggak berita di mana mayat anak-anak kecil yang tanpa nama kuburannya ditemukan di bawah gereja? Belajar Mbak, belajar bagaimana peradaban. Suku aborigin yang menghancurkannya siapa Mbak? Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu Islam atau Kristen Mbak? Belajar Mbak. Itu pasukan salib, itu Paus Urbanus yang menyuarakan kepada rakyat Eropa untuk menyerang Yerusalem yang dalam keadaan damai loh. 3 agama damai di Yerusalem loh. Datanglah si tentara salib menghabisi Yerusalem. Lalu Anda berani-beraninya mengatakan kepada saya, kenapa kalian takut? Kristen kan yang selama ini bla bla bla. Mbak, yang melakukan inkuisisi itu orang Kristen sendiri, Mbak. Yang membakar orang Protestan sendiri itu orang Kristen sendiri, Mbak. Jadi tolonglah. Kalau di hadapan saya tuh bicara pakai data, skala nasional lah, skala internasional kalau perlu. Belum lagi kalau Anda lihat nih, paling banyak PLCE-han SKS terhadap anak-anak itu justru di gereja secara data universal. Bahkan PBB pun ikut campur tentang hal ini. Lalu kalian bilang kami nggak perlu takut. Anak kami bersama dengan dia kan pastor, dia nggak kawin sama sekali loh. Dia melawan naturnya sebagai laki-laki. Lalu kami biarkan anak-anak kami bersama dengan orang-orang seperti itu? No. Nah, kami apa toleransi kami? Toleransi kami artinya apa? Kami membiarkan kalian beribadah dengan agama kalian. Kami tidak ikut campur dengan ibadah kalian. Tapi untuk mencerdaskan bangsa itu hak kami. Hak saya sebagai mahasiswi. Nggak bisa saya diam aja. Tiba-tiba ada yang bilang ayam adalah bebek. Terus ngomong-ngomong lagi di koma. Saya diam aja. Artinya tidak berguna kuliah saya kalau begitu. Saya tunjukkan ayam bukan bebek, bebek bukan ayam, supaya peradaban tidak rusak. Gitu. Silakan. Kamu bersuruh-suruh pada Muhammadnya. Apa kan umat Kristen? Sebentar dulu. Mbak, noise Mbak, ngapain Mbak satu-satu dong kalau ngomong sama saya. Seruanku. Siapa yang bersuruh? Mbak kenapa sih Mbak? Inilah kadang saya bilang Anda ndak bisa mengaku sebagai ajaran kasih loh. Masuk di koma saya, Anda mengganggu. Di sini saya izinkan Anda bertanya, malah bikin ribut di sini. Kok kayak gini? Katanya ajaran kasih. Anda belum rame loh, belum saya tunjukkan aja Anda udah menunjukkan ketidaksenangan Anda kepada saya loh. Hah?
Kita belum ketemu aja, saya belum ketemu sama Anda aja, Anda udah rusuh di koma saya. Giliran saya menjelaskan, Anda nggak dengerin saya. Coba, katanya Anda kasih. Nah, gitulah, hargailah. Anda bertanya, saya menjawab pakai data. Kalau Anda tidak suka dengan jawaban saya, bantah sayangku. Ya, kalau menurut Anda saya menghujat, buktikan penghujatannya di mana cintaku. Ya, kita bagus-bagus aja. Saya tidak akan pernah keras kepada orang yang memang tidak perlu dikerasi gitu. Saya tidak, bayangkan ya, kami tidak pernah diajarkan membenci orang yang kami tidak kenal. Ya, sorry to say nih. Saya dengan Anda nggak kenal. Tidak ada kontribusi hidup saya buat Anda, begitupun sebaliknya. Apa alasan saya benci Anda? Nggak ada. Tapi jangan membuat alasan supaya saya membenci Anda. Apa itu? Kalau menghujat agama saya, pasti saya benci kalian. Benci perbuatan kalian. Gitu. Silakan pertanyaan kedua, sisterku. Silakan anak-anak Yesus, silakan. Silakan pertanyaan kedua. Begini ya Mbak, menurut saya kan agama itu cuman apa ya, tapi lebih ke ajarannya sih, kan lebih bisa dilihat ajaran mana yang lebih baik kayak gitu, bukan soal namanya agama, tapi lebih ke saya bisa dibilang bukan Kristen, bukan Islam begitu. Tapi Bukan saya Islam, bukan ajaran Kristen, Yesus, tapi gitu. Anda aja nggak Saya pakai konsisten dengan diri Alkitab. Anda loh. Enggak, saya nggak masuk Kristen, nggak masuk gereja, nggak apa-apa saya nggak masuk gereja, tapi tetap saya renungin firman itu dan merasa baik gitu kalau dibandingkan dengan Al-Quran begitu. Mbak, coba tunjukkan satu ayat yang terbaik dalam Bible Anda dan tunjukkan satu ayat terburuk dalam Al-Quran, Mbak. Ayat terbaik dalam Bible Anda deh. Kitab yang tunggu ya, soalnya saya tidak hafal ayat di mana, tapi Tuh, soal ayat kan? mungkin Mbak tahu ada di mana kan, Mbak kayaknya Saya jago, tunjukkan nih, kan? saya tunjukkan kepada Yang Anda mengenai ayat yang kasihilah terbaik deh. musuhmu, berikanlah itu dia, pipi kanan, beri Oke. kalau dipukul pipi kiri, itu kan sangat membantu Sangat bagus ya. Sangat bagus banget ya ayat itu. Iya, sangat bagus. Iya. Oke, saya tanya sama Anda, kalau anak perempuan, aja, tapi kalau di ajarannya kan nggak ada yang salah. saya tanya sama Anda, ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu, Anda bisa nggak melakukan itu dalam keseharian Anda? Keseharian saya berusaha, nggak bilang Oke, bisa, nggak bilang baik. tapi berusaha. Ya udah, saya tanya, menurut Anda, ketika anak perempuan Anda di depan Anda ditampar orang lain, berani nggak Anda suruh dia kasih pipinya sebelah lagi ketika dia ditampar? Berani nggak? Bukan harus dikasih, tapi artinya jangan membalas, mungkin lebih begitu ya, nggak harus bilang ini kasih aku kasih balas ini kasih. Mbak, itu dua diksi ayat itu, Mbak, jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong dan dipangkas ayat kitab suci kalian. Ada dua diksi di ayat itu. Jangan membalas perbuatan jahat orang lain apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Ada dua, Mbak. Pertama larangan, yang kedua perintah, Mbak. Larangannya jangan membalas. Perintahnya kasih yang sebelah kiri kalau ditampar. Masa yang cuman yang satu aja yang diikuti? Yang duanya nggak diikuti? Konsisten lah, Mbak. Kalau memang itu ajaran terbaik, Mbak ya, kenapa tidak ada satu negara yang menjalankan ajaran itu? Coba tunjuk kepada saya negara yang apabila diperangi tidak akan memerangi balik, Mbak. Satu aja negara, Mbak. Nih saya kasih contoh nih, negara yang tidak punya Ya udah, saya kasih edukasi aja deh. Saya menjanjikan edukasi untuk Anda. Saya kasih Anda konsekuensi menjadi agama kasih itu begini nih. Nih ya. Ini konsekuensinya. Ini ya, ini salah satu fakta-fakta tentang Vatikan. Vatikan negara terkecil yang dipimpin oleh Paus, negaranya orang Kristen. Tahu kalian dia mengimplementasikan ajaran kasih? Yes. Dia mengasihi musuh dengan tidak ada penjara di sana. Tapi kalian tahu apa konsekuensinya? Nih, konsekuensinya nih. Baca. Ya, nih. Nih. 10 fakta tentang Vatikan. Ya, nih. Negara terkecil di dunia yang dipimpin Paus Fransiskus. Tahu kalian bagaimana negara ini berjalannya? Nih, baca poin berpoinnya. Satu, negara ini negara terkecil di dunia. Yang kedua, negara ini tidak punya penjara. Mungkin itu karena menjalankan ajaran kasih. Jadi musuh dikasihi, nggak perlu dihukum. Gara-gara itu, ini yang terjadi nih. Kriminalitasnya tinggi. Ya wajar. Orang jahat yang dihukum aja belum tentu tobat, apalagi nggak dihukum.
Ini yang tidak mampu dijalankan di negara manapun, Mbak. Kenapa? Dengan mengasihi penjahat itu hanya memberi kesempatan penjahat untuk berbuat jahat lagi, Mbak. Sorry to say nih. Anda tahu tidak? Orang yang sudah dihukum aja residivis saja bisa kembali jadi jahat kok. Ini pula orang tidak dihukum karena kejahatannya. Bagaimana mungkin orang tidak akan berbuat jahat? Orang dia jahat aja nggak akan dihukum kok. Ajarlah orang jahat di situ. Nggak akan dihukum. Jadi mohon maaf, Mbak, ajaran kasih itu tidak relevan buat negara manapun dan ajaran kasih itu tidak relevan diterapkan di Indonesia. Kenapa? Kalau memang ajaran kasih harus diterapkan di Indonesia, itu pengadilan nggak boleh ada. Kasihi semua para penjahat. Koruptor itu nggak usah dihukum 6 tahun, nggak usah itu. Koruptor yang beragama Kristen yang 271 triliun itu. Akal sehat, hikmat, bijaksana. Kenapa harus apa ya? Kan manusia diberikan akal sehat, hikmat. Bukannya berarti Akal sehat untuk apa? Akal sehat untuk apa? Manusia namanya jahat, mau ajaran agama apapun kayaknya jahat aja sih. Iya, bagaimana Anda memperlakukan orang jahat di agama Anda? Kan harus dikasihi kan? Mohon maaf, kami nggak bisa. Kalau kami mengasihi para penjahat, para psikopat, itu hanya memfasilitasi para psikopat itu menjalankan hobinya, Mbak. Nggak bisa. Kami nggak bisa mengasihi orang-orang jahat seperti kalian Kristen. Makanya saya bilang, Kristen ini ajaran yang tepat untuk para penjahat. Kenapa? Kalian tidak perlu dibebani tanggung jawab untuk dihukum atas kejahatan kalian. Kenapa? Musuh-musuh itu dikasihi kok. Dan itu yang tidak relevan. Dan Anda bilang itu ajaran terbaik. Kalau itu ajaran terbaik tentu sudah dijalankan oleh banyak negara. Justru itu tidak relevan. Nah ini, Mbak, saya katakan, Anda bilang ajaran Anda ajaran baik. Sementara Anda sendiri kalau anak Anda ditampar pipinya, berani nggak Anda suruh anak Anda kasihkan yang sebelahnya lagi? Silakan. Lagi kalau anakku yang salah pasti aku diam, tapi kalau tidak Anak Anda ditampar. Kalau anak Anda ditampar laki-laki yang tidak Anda kenal di depan Anda, berani nggak Anda suruh dia kasih pipi sebelahnya? Sebagai Anda yang mengajarkan ajaran Yesus kepada dia. Oh, jangan. Jangan kasih Berarti ajaran Tuhan Anda tidak mampu Anda lakukan. Itu cuma omong kosong doang, berarti ajaran kasih. Anda aja nggak mampu lakukan itu. Nggak relevan. Udah sampai situ saja dulu, Mbak ya. Terima kasih. Oke, Mbak. kakak sayang. Kakak nikmatilah kasihnya kami umat Islam ya. Walaupun kalian minoritas di Indonesia, banyak dari kalian menghujat kami, Nabi Muhammad kalian benci, kami tetap akan bersikap adil kepada kalian. Selagi kalian tidak mengganggu kami dalam iman, kalian tidak mengusir kami dari kampung halaman, kami tidak terlarang berbuat kepada kalian dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nikmati kebahagiaan Anda di Indonesia, karena memang Indonesia dianggap negara plural, karena tidak ada rasis supremasi kulit putih yang berlebihan seperti di negara-negara Amerika dan yang lainnya. Bersyukur Anda tinggal di Indonesia. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Coba tinggal di Wakanda, coba tinggal di Afrika, dari habis yang tibalaka ente, coba tinggal di itu. Coba tinggal di anti Asia, yang anti kulit agak sawo matang, yang pemikirannya supremasi kulit putih karena tuannya kulit putih. Coba menangis Anda, nyanyi Anda, ku menangis, alhamdulillah. Anda masih beruntung tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Eropa belum tentu Anda seperti ini. Ya, gitu. Halo Pak Jibril, selamatkan malam. Halo Pak Jibril, selamatkan malam. Bersyukurlah kalian tinggal di sekitaran kami, karena di dalam Al-Quran kami jelas-jelas dilarang untuk menghujat sembahan kalian. Gitu. Bentar dulu, ada telepon aku dulu ya. Bentar. Assalamualaikum Mbak Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, bentar ya, ada telepon ini. Aduh, Allah. Saya Muslim ini. Ya, bentar Bang, saya ada telepon dulu nih. Ya Bang, ada apa Bang? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada nih.
Ya, Sehat saya selalu, turunkan ya. Nia. Dok. Amin. Alhamdulillah. Ya, kalau Ya. nggak ada ini saya turunkan ya. Iya ya nggak apa-apa nih. Saya tinggal di Riau. Oke. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, teman-teman jangan lupa untuk berkunjung ke Mesiah ORG ya. Aduh, ini nge-lag ini. Jangan lupa untuk berkunjung ke website mesiah.org. Di situ materi-materi diskusi, insya Allah aku update di sana. Aku coba naikin yang nonis aja ya. Kalau banyak yang minta naik, tapi banyak yang Islam ya. Kita naikkan yang non Muslim aja ya. Yang Islam jangan belajar sama aku. Aku belum ada hak mengajar umat Islam. Nanti kalau aku udah jadi ustazah. Bapak tadi kemana dia? Kok sopan ya, tumben konten sopan. Ada sih beberapa teman-teman Kristen yang sopan. Sebenarnya mereka itu biasanya kalau udah tantrum itu, kalau udah tahu agamanya kita hancurkan doktrinnya itu baru mereka marah. Tapi kalau mereka belum ini tuh biasanya mereka masih, halo Pak Dia, hanya dia. Iya, sebenarnya di Bapak sini turun ya. kita harus bersikap ini sih. Kalau misalnya ada konten yang menghina, kita harus belajar biar jangan kita marah kan gitu. Jadi sama. Ya maksudnya Bersama. kita tampol bolak-balik boleh. Artinya, Pakai ya, kitabnya. artinya kita belajar kan, disitulah. Ya mungkin Indonesia di tahun 2030. Halo, selamat malam Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Pak Erlan, Muslim atau non Muslim Pak? Alhamdulillah saya Muslim Kak Uni. Alhamdulillah. Siap. Ada yang mau disampaikan Pak? Saya mengikuti di TikTok ini perihal yang apologetik kurang lebih 2 sampai 3 Bentar Pak, bulan. ini ada yang naik, nggak sadar dia naik. Ya lanjut. Nah, alhamdulillah dengan melihat apologet Islam ini, keyakinan ketauhidan saya semakin memantapkan saya dalam Islam Uni. Insyaallah, alhamdulillah, alamin. Lihat Semoga Uni, bermanfaat jadi amal jariah buat kami. lihat Pak Yusuf PI, alhamdulillah semuanya sangat antusias Alhamdulillah. dan begitu terlihat jelas memang perbedaan-perbedaannya yang sangat jelas bahwa di kitab yang sebelah memang terlalu banyak perubahan-perubahan yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan Alkitab yang kita pegang. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Sangat bermanfaat sekali Uni, teruskan, maju terus Uni. Siap. Iya, titipan buat Bapak ya, Pak. Maaf. Libatkan juga anak cucu kita, biar kalau kita sudah nggak ada, Pak, mereka yang lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini yang bicara siapa ya? Kimnil ya? Iya, benar. Oke, selamat malam. Kak Kimnil, perkenalkan dirinya, agamanya apa? Sebenarnya agama di KTP gitu ya? Iya. Oh, oke. Agama di KTP saya Islam, cuman saya nggak mengikuti ajarannya. Oke. Alasannya karena nggak mampu atau nggak mau? Malas aja sih. Maaf ya Kak. Ya, nggak apa-apa, itu pilihan kok. Yang Iya. menghukumkan bukan saya. Ya. Berarti Oke, ada pertanyaan tentang Islam, Kak Kimnil? Ya, saya mempertanyakan soal karena gini, karena ajaran Islam yang nggak masuk di akal gitu. Jadi Yang mana ajaran yang nggak masuk akal? ya yang gini, yang bukan ajaran sih, mungkin itu kepercayaan kan, yang Ajaran itu kan apa yang diajarkan, Kak? ya oke, yang poligami itu, poligami kan, Poligami nggak masuk akal. iya
kayak Gimana nggak masuk akalnya? iya poligami itu kayaknya di otak saya kan nggak masuk akal dan itu kan janjinya kalau Ya maksudnya kenapa nggak masuk akal tuh alasannya apa? Kalau di otak Anda nggak masuk akal, saya nggak bisa deteksi Anda otaknya sehat atau enggak gitu loh. Karena gini, wanita yang tidak mau dipoligami itu ada beberapa fase, ada beberapa asbab. Bisa jadi dia lihat lakinya tuh nggak berkualitas, ya wajar dia nggak mau dia dipoligami. Lakinya nggak berkualitas kok, satu bini aja nggak cukup, satu bini aja kurang jajannya, mau poligami saya aja nggak bakal, jangankan jadi poligami, jadi bini aja saya nggak mau laki-laki seperti itu. Nah, atau bisa jadi karena memang Anda apa ya, maksudnya itu memang tidak mau berbagi aja gitu kan, gitu ya. Berarti kan itu subjektif masing-masing tuh, karena tidak semua perempuan itu yang tidak mau berbagi. Kalau kita lihat ada perempuan yang mau berpoligami, ada contoh istrinya si Mat Peci itu mau poligami, Echa sama Oci itu. ya iya Banyak orang. Jadi yang tidak make sense itu apanya gitu? Yang tidak make sense apa? kenapa dibenarkan gitu. Kemudian gini kan, kalau Saya jawab dulu nih, teman-teman sebelumnya yang bentar. Ukti diam ya. Sister diam. Sister. Teman-teman yang di bawah tolong jaga typing ya. Dia mau jadi apapun itu urusan dia loh. Aku nggak mau ngetes dia Islam atau enggak loh. Aku nggak peduli dia mau asli. bisa Ya, saya syahadat. enggak. Saya cuma Islam, Diam dulu. benar. Enggak, saya lagi ngomong sama. Oh, baik. Saya lagi nggak ngomong dengan Anda, biar saya ngomong sama netizen. Oke. Saya tidak mau mengikuti apa mau netizen. Mohon maaf, kalian tidak suka dengan saya, silahkan. Saya ingin meluruskan cara berpikirnya yang keliru. Kalau kalian tidak mau berkontribusi untuk membuat saya tenang diskusi di sini, membuat dia nanti bisa jadi tidak suka dengan typingan kalian, tolonglah. Jangan di sini lah. Ada tempat lain yang bisa kalian tonton, diskusi-diskusi yang bisa berantam-berantaman. Mohon maaf, dia mau jadi apa aja itu urusan dia loh. Dia yang akan mendapatkan hukumannya, bukan kita loh. Nggak usah. Nanti biarkan saya, percayakan ke saya untuk mempertanyakan kepada dia di mana nggak masuk akalnya poligami. Tolong nggak usah komentar-komentar yang begitu ya. Oke, Kim Nil, saya cuma minta satu alasan kenapa poligami itu nggak make sense. Karena saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa poligami itu make sense. Silakan dijawab. Itu aja dulu. Kalau nggak ada alasan berarti itu cuman Andanya Kak, aja. make sense itu yang kayak gimana ya? Maksudnya masuk akal? Ya kan tadi bilang kan nggak masuk akal poligami katanya. Iya. Katanya nggak masuk saya akal nggak poligami. terima itu Makanya ajarannya. apanya? Iya, ajarannya saya nggak terima sih kalau poligami. Coba. Itu Anda tahu nggak esensi poligami itu apa? gimana? Kan katanya kan kalau kita ikhlas istri pertama itu kan kita dapat payung Siti Fatimah. Itu gunanya payung itu di surga apa sih, Kak? Apa disuruh? Dalilnya mana sih Mbak? Dalilnya dapat payung Siti Fatimah itu di mana sih Mbak? Dalilnya Ya tuh nggak tahu kan tahu itu. juga. Iya kan itu saya dengar sih dari Mbak belajar dulu. Wajar Mbak nggak mau nggak terima agama Islam. Ternyata Mbak tidak menerima Islam karena ketidaktahuan. Payung Siti Fatimah itu yang mana? Tunjukin dalilnya. Saya aja baru dengar ini payung Siti Fatimah nih. Iya, tapi banyak kok saya dengar-dengar Kak. Ya coba jelasin Kak supaya ini masuk akal loh. Nggak tahu Mbak. Saya nggak tahu payungnya Siti Fatimah Mbak. Nggak bisa saya jelasin nih. Saya justru pengen tahu nih. Tunjukin lah biar saya pelajari tuh payung Siti Fatimah yang mana tuh. Ya saya pun nggak tahu, makanya saya tanya. Ya udah kalau begitu Mbak meyakini sesuatu yang belum valid. Mbak ini tipikal orang nanti kalau ada yang bilang laki-laki ganteng saya Tuhan, Mbak bakal percaya itu Tuhan itu. Mbak nih tipikal-tipikalnya nih bahaya orang-orang kayak Mbak nih, orang yang tidak kritis dalam berpikir, belum tahu itu benar atau enggak udah dipercaya, langsung aja menolak sesuatu yang belum ada. Sama kayak gini nih. Nih Mak, ini rasanya gimana? Nggak enak. Udah nyicip belum? Tapi lu bilang nggak enak, lucu. Nah, mohon maaf nih, saya nggak perlu marah sama Mbak. Tunggu bentar. Tipikal seperti Mbak ini, tipikal perempuan-perempuan yang akan mudah tertipu laki-laki nih. Kenapa? Saya adik polisi loh, abang polisi loh dek, pakai seragam abang, polisi, percaya, padahal polisi palsu nih. Kayak gini-gini nih Mbak, saya ngajarin perempuan-perempuan supaya jangan, mohon maaf nih, jangan mau ketipu gitu aja Mbak, kritis Mbak jadi orang. Ketika ada laki-laki yang bilang saya polisi, Mbak nggak cukup melihat pakaian seragamnya doang Mbak, nggak bisa. Di mana kau tugas? Di mana? Siapa nama atasan kau? Tunjuk nomor handphone kawanmu. Siapa grupmu? Mana sertifikat kepolisianmu? Gitu Mbak kalau perempuan Mbak. Hati-hati loh Mbak. Mbak ini tipikal orang yang dapat informasi tuh iya aja terus males. Ngeri loh Mbak ini loh. Maaf ini Mbak ya, mohon maaf nih. Orang-orang seperti Mbak ini orang-orang yang mudah nanti disesatkan. Kayak gini nih. Mama Gufron datang sama Mbak. Kamu kalau pengen kaya cium bibir saya dulu. Nah, Anda mau tuh.
Karena Anda lihat ada uang di samping Mama Gofron, nggak tanya dulu duit dari mana, benarkah duit asli atau enggak. Hati-hati Siapa Mbak Mama sayang. Gofron? Nggak kenal Mbak itu Mama Gofron tuh artis Nggak, Dek. TikTok, dia terkenal. Adek, kayaknya dia pemikirannya seperti dulu saya berpikir begitu ya. Saya berpikir begitu. Tapi setelah saya pelajarin di Islam itu, laki-laki itu kita diwajibkan nyuci pakaian, masak buat istri, ya mikirlah ribuan kali kita untuk poligami. Nggak lagian Mbak, payung hitam. Gara-gara typingan netizen tuh pengen nyanyi dangdut gue, payung hitam. Mbak, payung Siti Fatimah cariin dalilnya dong. Ya mana tahu nih nanti aku nih Saya poligami juga dapat nggak payung tahu, Kak. satu payung sama Cuma Sayyidah beda Fatimah, siapa aja. yang nggak mau? Mau aku Mbak. Satu payung lagi sama Sayyidah Fatimah. Jangankan satu payung Mbak, aku dapat sendalnya Sayyidah Fatimah aja aku bangga banget pasti Mbak. Sendal artis aja aku mau, apalagi sendalnya anaknya Nabi Muhammad SAW Mbak. Gitu ya Mbak. Jadi belajarlah. Baca, minimal ya baca gitu. Benar nggak yang dan lagi pula poligami itu nggak diwajibkan Mbak. Poligami itu bagi yang mampu, dan bahkan kalau Anda perempuan mulia, Anda itu berkelas Mbak. Saya bangga loh dapat suami yang mampu mempoligami. Kenapa? Berarti suami saya berkelas, kuat fisiknya, banyak duitnya. Karena poligami itu mampu. Nggak mau. Ya kalau Mbak kan nggak mau, Mbak kan pengen buat Iya sendiri. sih, Kalau saya beda, kita beda kelas. Kalau bagi Iya. saya itu kebahagiaan bukan buat diri saya sendiri. Kalau ada laki-laki yang bisa membahagiakan saya, tentu saya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Bukan berarti saya ini ODGJ, enggak. Kenapa? Fase saya nanti ada menopause. Laki-laki itu ibarat wine, semakin lama semakin enak. Perempuan seperti susu, semakin lama semakin basi. Kita punya fase menopause 45. Kopi bahasa siapa tuh? Diam. Ada bahasa kalian lah, laki-laki. Aku bela kalian hari ini laki-laki, ya. Tang-mentang dibelain om iPhone. Jadi artinya bukan berarti kita menganjurkan laki-laki berpoligami. Yang berpoligami itu yang mampu. Coba Mbak bayangin tuh laki Mbak dapat orang Afrika kaya raya, udahlah badannya gede, 10 kali semalam minta, Mbak cuman perempuan Asia, 2 kali udah tepar Mbak. Apa nggak meninggoy Mbak, pulang jenazah aja lagi. Makanya itulah solusi. Mbak kan nggak mau cerai tuh sama laki itu, kaya dia lagi. Ya udah dia boleh punya istri satu lagi. Iya loh, punya Mbak ini Maaf, nggak, tapi kenapa nggak, banyak aku yang lagi. bilang Tunggu dulu, oten, kita ilustrasi dulu. Enggak, bukan oten Mbak, ini Islam udah. Iya. Ini ya Mbak, ini saya ilustrasikan Mbak ya. OTP Ini aja teman saya Om iPhone ini, dia pernah tidur di jalanan, dia pernah tidur sama orang Afrika. Dia bilang nih orang Afrika tuh badannya kayak mana Mbak, kekuatannya sih. gimana. Tapi suami Gokil. saya orang lokal, Kak. Ya makanya Suami untung Mbak dapat Indonesia istri orang juga. lokal. Kalau Mbak dapat orang Afrika dengan kekuatan tempur seperti kuda jantan, Mbak, waktu kita mandi ya, ada orang Rusia, ada orang Rumania, Eropa. Itu Afrika masuk dengan kaki 3 Mbak, kaki 3. Itu siapa yang mau? tiba-tiba dia jatuh cinta sama orang Afrika kan. Orang Afrikanya kaya raya, dia nggak mau bercerai itu karena udah jatuh cinta ya kan. Tapi dihantam 20 kali dalam semalam. Makanya disitulah solusi. Makanya nanti Anda minta tolong sama perempuan, dan tolonglah temani aku. Itu solusi. Jadi poligami itu seperti obat Mbak. Kalau nggak sakit jangan minum. Ya, kalau nggak sakit jangan overdosis nanti. Ente tidak butuh poligami cari metong ente. Udahlah lemah, miskin, muka jelek pula, lutut goyang-goyang, mau poligami satu bini aja nggak bisa dibahagiakan. Jangan Mbak, poligami itu ada syarat, adil, mampu, gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Mohon maaf nih ya, kita realistis. Iya dia Islam, udah dia nggak pernah poligami aja. Saya jawab yang komen. Mbak sebentar Mbak ya. Terima sebentar. kasih, terima kasih banyak. Sebenarnya saya Mbak. suka banget dengar kakak ini ngomong. Mbak sebentar ya Mbak ya. Iya. Mbak, saya pingin, sebenarnya poligami itu bukan memberatkan kaum perempuan sih, kalau saya lihat itu kaum laki-laki yang diberatkan. Kita Iyalah. sudah 2 istri, pulang nyuci pakaian, sudah kerjanya di bangunan, mikirlah kita. Masak lagi, mijitin Masak kaki istri lagi. Abang pijit kaki adik, datang yang satu lagi. Kaki Kita- adik dulu bang, adik bang dulu adik. Makanya. Mampus kalian. Masuk neraka kita, mana mau lah. Iya, jadi nggak segampang itu poligami. Ya, poligami itu ada syaratnya. Kalau saya nih sebagai perempuan yang saya tuh nggak mau sama dengan perempuan-perempuan yang nggak berkualitas. Saya pengen menjadi perempuan berkualitas. Kalau saya dapat laki-laki, dia mampu poligami secara banyak hal. Contoh, keuangannya dia mampu menghidupi 2 perempuan. Berarti dia kaya. Siapa yang nggak mau punya laki kaya? Kekuatannya Mbak kayak kuda jantan Mbak. Siapa yang nggak mau punya laki kayak gitu?
tampan pula wajahnya Mbak, berisi berotot lagi Mbak badannya Mbak, punya relasi lagi Mbak. Siapa yang nggak mau poligami Mbak? Aku jangankan jadi istri pertama, jadi istri ketiga aku juga mau. Punya pila di mana-mana, nggak mungkin Mbak. Kalau cuma aku satu-satu istrinya Mbak, badannya kuat, sehat, makanannya makanan sehat. Pokoknya tiap malam aku tidur sama dia Pak. Mbak, aku nggak bisa menikmati harta dia, sama dia Minta aja aku 10 terus. Minta 10 kali semalam ya. Minta 10 kali lagi semalam. Apa nggak meninggoy Mbak? Aku juga pengen ke Hawaii. Lakiku kaya raya. Makanya nanti aku bisa telepon adek, temenin kakak ya, temenin abang kita ya. Uni mau pergi ke Hawaii menikmati harta benda dia, ya. Ini Mbak, sayangnya kan apa ada laki-laki begitu ya ada. Mbaknya aja belum ketemu karena jangan-jangan Mbak belum pantas ketemu laki-laki begitu. Bisa jadi saya yang pantas ketemu laki-laki begitu. Karena suami istri itu ibarat kaca, ibarat cermin Mbak. Allah itu memasangkan seseorang tuh sepadan, ibarat charger Mbak. Kalau nggak cocok nggak bisa masuk. Jadi kalau orang-orang seperti saya pengen berkualitas jadi perempuan, saya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah itu berkualitas perempuan-perempuan ahli surga. Saya mau seperti mereka. Begitu. Gitu Mbak. Jadi kalau saya ini kalau ditanya mau nggak Unilever di poligami, mau. Asal laki-lakinya laki-laki yang betul-betul mampu, ganteng, perkasa, kaya raya. Jadi istri Nggak mau. Kenapa? Maaf Mbak ya, aku kepikirannya bukan burung aja tiap hari Mbak. Aku juga pengen happy gitu loh. Kalau aku nggak mau kan itu aja. Enggak Mbak, maaf Pak. Nggak, kebahagiaan itu bisa bersosialita sama istrinya yang pertama, istrinya yang kedua. Ayo sayang, kita kemana kakak hari ini, kita habiskan duit suami kita. Kita beli tas Hermes. Ya, kita kemana, ke kafe mana kak hari ini kak? Oh ya kita ke situ. Oh ya hari ini kau layani suami kita bertiga ya. Kami berdua ingin menghabiskan duitnya. Enak banget jadi perempuan yang dapat laki kayak gini. Tapi ada nggak laki-laki kayak gitu? Tapi kalau Mbak bilang mau nggak Ripa di poligami sama siapa? Si RK. Apa? Jangankan di poligami jadi bininya aja aku nggak mau. Jangan jadi bininya, jadi kakaknya aja aku nggak mau. Jangankan seluruh badanku, sebelah tanganku aja nggak mau dijadikan istri dia. Nggak mau aku. Satu istri aja dia nggak mampu menghidupi, apalagi 3 istri. Tergantung laki-lakinya Mbak. Dan perempuan yang mau di poligami itu bukan perempuan sembarangan, bukan perempuan kaleng-kaleng. Gitu. Ya jadi Gitu, Mbak. Ya, baik. Pemikiran baik. Terima Mbak, kasih. pemikiran Mbak, Malam. pemikiran Mbak itu Saya seperti turun pemikiran dulu ya. Mbak, sebentar Mbak. Bentar Mbak, Om iPhone mau ngomong dulu. Oh iya. Mbak, Ya. itu pemikiran Mbak itu sama seperti pemikiran saya, Mas, Muslim dari lahir ya. Pemikiran saya juga dari dulu begitu. Ternyata kalau saya pelajarin Islam sendiri, ternyata Allah betul-betul adil. Gitu. Masyarakat. Adil lah. Nah aja lu mau poligami, jalan aja ngos-ngosan lu, gitu kan? Mau poligami Karena pula satu bini ada aja orang yang sanggup. punya kaki 3 loh Mbak. Kaki 3 tuh demi Allah loh saya. Kaki 3 loh. Itu mati perempuan itu ya. Kaki 3 maksudnya apa? Udah nggak usah diperjelas Mbak, nggak. Itu Oke. urusan orang dewasa Mbak. Ya dong, Itu orang selamat dewasa. malam Kak, selamat malam. Ya. Iya Sehat Mbak. selalu. Aku masih polos banget ya, jangan dinodai. Aku benci dengan pikiranku. Ya loh, saya sendiri. Halo, saya sendiri. Halo nih, nanya boleh? Iya, boleh Pak. Ini saya turunin saya sendiri dulu. Kan Begitu. katanya boleh poligami, tapi harus adil. Saya kira Iya mungkin dong. adil kalau bisa kasih rumah, kasih duit, kasih makan. Tapi Enggak, kalau enggak, tidur nggak mungkin Bukan. adil ya. Enggak, itu salah. Adil itu bukan berarti sama. Ini yang salah kaprah nih. Siapa bilang adil itu sama? Enggak. Apa yang Gini, maksud adil gini ya. apa itu? Adil itu artinya sesuai porsinya. Jadi begini, kalau laki-laki ini laki-laki yang layak poligami, memang dia adalah laki-laki yang mencintai istrinya, karena implikasi kecintaannya kepada istrinya, penghormatannya kepada istrinya, pasti akan ada timbal balik dari si istri. Karena laki-laki itu, suami itu cerminan istri. Maka kalau perempuan ini yang dinikahinya adalah perempuan soleha, walaupun dia tidak mendapatkan apa yang sama dengan istri yang lainnya, dia tidak merasa terzolimi. Ya, ini tergantung kepada siapa pelakunya loh.
Kalau sudah diberikan sama, kalau tersakiti tetap nggak adil itu. Contoh, dikasih 10 gram emas, istri pertama, istri kedua diberi 10 gram emas, tapi ternyata tetap ada sakit hati dari istri pertama kedua, itu pun masih dikatakan tidak adil loh. Hati-hati loh, ini orang salah kaprah loh. Hati-hati loh. Bahkan ada, istri pertama dikasih 10 juta, istri kedua dikasih 5 juta. Sesuai porsinya, istri pertama anaknya 1, istri kedua belum punya anak. Sesuai porsinya, maka tidak ada bisa saling membantah satu sama lain. Karena sudah sepakat dari awal, oh iya, saya istri pertama, saya punya anak 1, saya 10 juta, 2 nyawa yang sedang ada bersama saya, nih saya dan anak saya. Dia sendiri 5 juta. Kalau itu mampu istri pertama 10 juta, istri kedua 5 juta, dan semua sepakat dengan hal itu, tidak ada yang berontak di dalam hatinya ataupun secara terang-terangan, kecuali dibohongi ya. Pertama dia bilang iya nggak apa-apa, tapi di hatinya berontak, berarti dia munafik. Maka itu bisa dikatakan adil, Pak. Nah, masalah tidur nih, Pak, jangan pernah menjadi perempuan, Pak. Saya yang jadi perempuan, Pak. Saya yang tahu gimana rasanya jadi perempuan, Pak. Perempuan kalau sudah disibukkan dengan dunia pekerjaan dan kesibukan terhadap anaknya, mohon maaf, seksual itu bukan menjadi prioritas, Pak. Perempuan yang cenderung cuma seksual aja, biasanya tuh dia tidak banyak bergerak fisiknya. Di kamar aja, tidur-tiduran aja mungkin. Nah, itu aja kepikiran. Iya, bisa jadi tuh. Tapi kalau perempuan sudah sibuk sama dunia dan aktivitasnya, habis kalian laki-laki. Kalau perlu dia nggak apa-apa nggak disentuh selama sebulan itu. Tanya mama-mama di bawah itu. Jangan ngomong sama aku loh. Aku tidak mewakili mereka, tapi aku mewakili diriku sendiri. Tapi konfirmasi sama mama-mama di bawah. Apalagi mereka kalau sibuk sama anaknya itu, nggak peduli dia sama laki-laki, mau minta-minta kalian. Jangan sentuh aku, bang. Jangan sentuh adik, bang. Nah, gitu dia. Salah lo kalian berpikir kalau masalah seksual itu adalah prioritas pertama laki perempuan loh. Salah loh. Ya kan, maksudnya berlaku adil kan. Seandainya saya punya istri muda, mungkin saya lebih sering tidur sama istri muda. Ya berarti Anda nggak adil, nggak usah poligami kalau kayak gitu. Anda nggak layak poligami nih. Ngapain Anda poligami? Anda ini akan menjolimi istri tua ini. Anda adalah orang yang banyak menyakiti perempuan kalau Anda menikah. Kenapa? Pasti Anda akan cenderung menikahi tidur sama yang muda. Itu kenapa dalam Islam itu ada usul fikihnya. Pembagiannya tepat, dibagi waktunya. Kalau hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu itu istri yang pertama, Kamis sampai itu istri kedua, 3 hari, misalnya 1 hari untuk bersama, itu nggak boleh di ini loh. Makanya Rasulullah itu sangat ada dalilnya. Rasulullah itu loh, bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Itu ada dalilnya, karena diatur umat Islam itu. Kalau sudah diberikan jatah kepada istri pertama 3 hari, yang itu sesuai kesepakatan. Kalau nggak mau kan bisa minta cerai perempuan. Saya nggak sanggup dengan kehidupan kita. Saya tidak bahagia di sini. Khulu. Daripada saya berdosa di sini tidak bersyukur kepada Allah. Khulu. Ini Islam itu nggak mengikat, membuat orang menjadi terkatung-katung dalam masalah loh. Justru poligami itu mengeluarkan orang dari masalah gitu. Gitu loh. Jadi hati-hati loh. Jangan menyangka kalau adil itu sama rata. Oh, yang istri pertama dihajar 10 kali semalam, berarti istri kedua juga dihajar 10 kali semalam. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi poligami ini tergantung yang poligami. Kalau nggak sanggup, nggak usah banyak cerita lah. 1 bini aja belum tentu kalian sanggup. Belum tentu kalian mampu membawa dia ke surga. Jangan-jangan 1 istri kalian bawa dia ke neraka jahanam. Itu poligami itu ibarat, istri itu beban sebenarnya. Ini aku kasih tahu ya. Istri itu beban sebenarnya buat kaum laki-laki. Kan tidak diwajibkan menikah itu. Bisa menjadi wajib kalau akhirnya kalian tidak menikah tapi berzina, wajib kalian menikah. Kalau kalian mampu menahan diri kalian tidak berdosa kepada Allah, kalian takut, ya udah nggak apa-apa nggak nikah. Ada kok ulama kita yang tidak menikah, Imam Nawawi kalau nggak salah tuh. Gitu loh. Tapi ketika kalian ternyata sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara psikologi, sudah mampu secara banyak hal, kalian tidak menikah, tapi kerjaan kalian tiap hari mohon maaf ya, berzina di hadapan Allah. Wajib kalian menikah. Wajib, nggak nikah kalian. Nah, gitu Islam ngajarin. Tapi ketika kalian menikah, kalian tidak berzina, kalian bermanfaat buat orang lain, ya lebih baik kalian nggak nikah daripada kalian dapat beban. Itu Islam aturkan begitu. Keren banget loh agama Islam ini loh. Tergantung suasana dan keadaan kalian gitu loh. Gitu loh ya. Nah, yang mau bahas poligami, yang perempuan-perempuan naik. Biar saya kasih pemahaman nih. Saya nggak ngajak
laki kalian poligami? Enggak loh. Kenapa? Poligami itu bagi yang mampu. Takutnya nanti saya bilang saya tidak menolak poligami. Kalau ditanya ke saya bisa jawab dengan cepat. Mau, asal jelas lakinya mampu atau enggak. Saya yang tahu dia mampu atau tidak. Saya yang tahu dia berkualitas atau tidak. Gitu. Ya, tapi kan ada ayat Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Itu baru dua. Mentiga Tuhan boleh. Mentiga Tuhan boleh, poligami istri nggak boleh. Giliran Tuhan kalian poligamiin. Inilah kalian hipokritnya, Pak. Heran saya dengan kalian ini. Saya tuh paling nggak suka orang yang, Pak, orang yang mendua hati tidak tenang hatinya. Pak, baca di kitab Anda, Abraham poligami, Yakub poligami. Tenang nggak hati mereka? Ada nggak masalah rumah tangganya Yakub? Kok Anda pula yang mengatakan tidak ada orang? Ya, apa masalahnya gara-gara poligami? Masalah ada. Apa masalah Abraham gara-gara poligami? Mana tunjukkan permasalahan Abraham karena poligami? Coba. Masalah Abraham itu karena Sarah. Ini saya kasih data nih. Saya baca lu kitab Perjanjian Lama lo. Sarah tidak mau berbagi harta warisan sama anaknya. Berarti biang keroknya siapa? Dalam kitab kalian Ibunda Sarah yang tertuduh sebagai biang kerok. Dia yang memberikan budaknya untuk dikawini sama Abraham setelah dihasilkan anak. Tahu dia dikasih Tuhan anak nih. Mohon maaf nih, Tuhan membantu kejahatan Sarah loh. Ketika Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, Tuhan membenarkan kejahatan Sarah dengan mengusir budaknya sendiri. Padahal dia yang suruh budaknya dihamili loh. Ini kalau saya bisa buka konspirasi Sarah dan Tuhan, ngeri banget loh. Ini kalau dibuatkan sinetronnya, Tuhan terlihat jahat loh di sini loh. Serius nih. Ini kita buat sinetronnya misalkannya. Sarah itu majikan. Dia punya budak namanya Hagar. Dalam perspektif Kristen loh ya, bukan perspektif Yahudi loh. Sorry to say, beda. Nah, si Sarah ini nggak sabar pengen hamil dia. Tuhan menjanjikan dia punya anak, tapi belum juga nih. Harusnya Tuhan biar si Sarah itu, harusnya Tuhan tahu dong si Sarah akan ngasih budaknya, supaya harusnya Tuhan menyelamatkan Sarah untuk tidak menjolimi budaknya atau tidak menyakiti Hagar. Harusnya Tuhan bikin si Sarah hamil waktu itu. Gara-gara Tuhan tidak membuat si Sarah hamil waktu itu, dia kasih budaknya untuk ditiduri. Padahal Tuhan turun naik ngomong sama Abraham. Nah, Tuhan membiarkan Sarah tidak punya anak. Kemudian si Sarah memberikan Hagar sebagai diberikan kepada Abraham, dijadikan istrinya supaya melahirkan anak. Setelah lahir anak itu, si Sarah ternyata diizinkan hamil sama Tuhan. Nih Tuhan kayak seolah-olah sengaja nih ngadu perempuan nih antara majikan dengan budak nih. Tuhan nggak tahu apa nanti si Sarah akan iri nengok si Hagar. Tiba-tiba setelah si Sarah punya anak bernama Ishak, jedor keluar anak, bermainlah si Ishak dengan Ismail. Cemburu si Sarah, diusir si Hagar. Jahat nggak ini? Jahat loh ini, zolim loh ini loh. Dia yang suruh orang dihamili, keluar anaknya, malah budaknya pula yang diusir. Gara-gara nggak mau berbagi warisan, kemaruk harta. Na'udzubillah min dzalik, Bunda Sarah seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba Tuhan membela kejahatan si Sarah ini. Astagfirullahalazim. Ini kalian bilang adalah rencana Tuhan. Beginikah Tuhan kalian memperlakukan perempuan? Oh, mentang-mentang si Hagar budak. Mentang-mentang si Sarah ini majikan. Di mana perbudakan Tuhan kalian? Harusnya sebagai Tuhan dia lebih menyayangi budak. Ini dia lebih menyayangi majikan. Makanya budak itu dianggap rendah, nista pada akhirnya. Gara-gara apa? Ini gara-gara Tuhan nih. Bukan Tuhan saya nih, Tuhan kalian nih. Makanya ada supremasi kulit putih. Ya berarti Tuhan itu suka-suka Tuhan ya? Ya kitab Anda. Suka-suka Tuhan, dia pilih seenaknya, dia habisi suku Amalek karena dia nggak suka sama suku Amalek, dia suka sama Israel, Bani Israel. Walaupun Bani Israel sedang menyembah kepada dewa Molok, dewa Baal, tetap diselamatkan. Walaupun si Yehuda itu tidur sama menantunya, tetap dibiarkan selamat hidup. Walaupun si Daud mengambil bini orang, tetap dibiarkan hidup. Tuhan kalian kenapa? Karena nenek moyangnya itu. Ya. Nenek moyangnya, makanya dia nggak mau menghabisi nyawanya. Inilah Tuhan kalau punya nenek moyang bahaya begini nih. Kalau Tuhan punya nenek moyang, dia nepotisme nih, dia bela tuh keturunannya tuh. Bahaya kalau Tuhannya kayak gini. Untung Tuhan saya nggak punya etnis. Berarti poligami di Perjanjian Lama itu bukan ajaran, itu hanya suatu bukan ajaran. Nah, ini lagi nih Bapak Kris Walujan ini mencoba membohongi saya dan saya. Hidup, ya. Pak, baca ke Samuel. Enggak. Saya baca. Anda jangan inilah, jangan tipu saya, Pak. Saya paling nggak suka dengan orang yang menipu saya. Kristen Paling kan anti saya. seperti Daud.
Kita Loh, tidak Anda diajar seperti Daud. Kristen, Anda Kristen bukan Iya. Yahudi. Nih, Anda bilang Jadi tidak diajarkan. artinya- Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud nih, 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Baca itu. Anda bilang nggak Iya, diajarkan. Bahkan betul. divalidasi Tuhan. Ya kita itu kan hanya peristiwa kelemahan Daud, Pak, kelemahan Pak. Abraham. Pak, di mana itu Itu kan kelemahan satu Daud? peristiwa, Itu justru bukan Tuhan kita Anda yang jaga. ngasih. Iya, tapi Tuhan Anda yang ngasih. Ini saya kasih datanya deh. Anda dari tadi Iya, pelit walaupun ya, Pak. Tuhan yang ngasih. Nah, terus? Berarti Tuhan Anda lah yang menjadi Ya, asbab orang itu kan poligami. peristiwa. Ya, nah, ya Contoh kita Daud- itu isinya peristiwa semua. Apa? Iya, tapi Aduh. itu bukan ajaran. Ajaran itu apa yang diajarkan loh. Ini Tuhan mengajarkan untuk skidi papap, hoba-hoba underscore dengan bini orang loh. Ini saya tunjukkan datanya. Tuhan loh yang nyuruh loh. Kamu tahu nggak Pak? Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan perintahkan Hosea untuk bersundal loh. Nggak diajarkan. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud. Bahkan kata Tuhan kalau kurang bisa minta tambah lagi loh. Nih, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Nih, Tuhan berfirman nih, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat ke-8-nya baca. Kalian nggak pernah baca ini, kayaknya pendeta kalian nggak akan berani baca kali ini. Ya, terus saya tanya, kenapa dia Bentar dulu, ditetapkan? belum selesai. Oh iya, iya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Anda bilang nggak diajarkan. Ya. Daud diberikan Tuhan bini orang, Anda bilang nggak diajarkan. Iya betul. Nah, jadi gini, saya tanya tentang Daud. Daud kan nabimu juga di Quranmu. Oh Jadi iya, kalau Daud jelas. nabi, ya kan dia bertobat juga. Makanya di Nggak kitab ada. Mazmur. Di mana di Al-Quran Di kitab Nabi Mazmur Daud dia itu bertobat. berbuat? Itu kitab Anda, jangan Pak, jangan campur adukan kitab Bapak dengan kitab saya. Saya nggak percaya kitab Bapak itu suci. Itu kitab yang sudah tercampur, perkataan manusia dan Iya firman kan? Tuhan sudah bercampur. Setelah Daud bertobat, dia sadari kesalahannya, kan anak itu mati juga toh. Nah, baru dia mengerti. Anak itu mati dibunuh Tuhan, Pak. Pak, baca Iya. Imamat pasal 20 nomor 10, Pak. Ini saya kasih tahu nih. Iya. Dalam Imamat pasal Nah. 10 nomor 20, yang berzina itu yang harus meninggoy. Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri ketika yang melakukannya adalah Daud loh. Yang dihabisi nyawanya itu justru anak hasil jinanya, bukan si Daud sama Betseba. Justru Daud dan Betseba menikah, Tuhan suka setelah mereka melahirkan anak baru. Kayak gini Anda bilang Tuhan yang benar ini. Astagfirullahalazim. Iya. Itu kan diriwayatkan tentang Daud ya, yang lemah sebagai manusianya. Tapi kan dia bertobat kalau kita baca kitab Mazmur ya. Pak, kalau bertobat Toratmu kenapa ada dia dalam nikah sama benakku. Betseba? Justru bini orang tetap dijadikan istri sama dia, bertobat tapi bini orang tetap digasak juga. Apa sih Pak? Nggak ngerti deh Ya. definisi bertobat itu apa. Iya kan, setelahnya kan dia tahu apa yang dilakukannya tidak Tuhan tidak Pak, senang. kalau dia bertobat Pak, dalam Islam itu bertobat itu berhenti Pak. Udah ngambil bini orang, suaminya dikirim ke medan perang meninggoy, Tuhan marah tuh, anaknya si Jina. Malah dinikahi perempuan itu Pak. Malah bahagia itu rumah tangganya Pak. Lama-lama nanti orang yang berzina bakalan begini tobatnya nih. Udah nikahi aja yang bini orang yang gue iniin. Karena Tuhan suka. Kemudian ketika si Salomo hadir, Iya, betul. anak dari bini orang itu. Gila ini kayak gini dibilang Tuhan yang Iya benar. kan, Udahlah. iya Bapak kan, ini mau iya, Bapak ini mau usianya kan menjawab apa? bertambah. Ya Bapak ini mau menjawab apa? Usianya Saya nggak mau kan muter-muter gini. bertambah. Iya Bapak mau menjawab Bukan apa? muter-muter. Maksud saya, kalau Daud memang berzina atau sundal ya, itu kan kehidupannya manusianya. Tapi kan Nah, ternyata dia bertobat. Nah, dia bertobat baca Mazmur. Dia tahu apa Berarti nebusku Tuhan Bapak nggak hidup. konsisten. Tuhan Bapak bilang orang yang berzina itu orang itu harus mati. Berarti Tuhan Bapak tidak konsisten. Kalau memang bisa bertobat dan menghapus dosa, kenapa Yesus mati di tiang salib Pak? Untuk menebus dosa asal Adam. Iya, makanya kan Daud tahu. Udah, Pak Kris, udah. Saya nggak mau Aku muter-muter tahu sama Bapak. penebusku hidup, kata Daud. Udah. Pak, udah diam. Aku Ya, tahu Bapak. penebusku hidup, Bapak kata diam. Daud. Ini nggak ada waktu saya mendengarkan doktrin yang nggak ada dasarnya dari Bapak ini. Saya cuma bertanya Itu kan sesuatu. kitab. Apa Ya, Daud Alkitab? kan di Quranmu juga. Ya, Mazmur, di kitab Mazmur Pak. kan Anda baca juga. Nabi Daud yang digambarkan dalam Bible Bapak tidak sama dengan Nabi Daud yang digambarkan dalam Al-Quran kami. Mohon maaf ya Pak, Nabi Daud itu bukan pezina dalam Al-Quran. Mohon maaf. Nabi itu semuanya maksum, terjaga. Mohon maaf Pak, beda kelas Pak, jangan Iya disamain. manusia kan, ada baiknya ada buruknya kan. Aduh Pak, Bapak jangan samain lah. Ini Bapak Bapak ngotot ngaco pula. Pak, kalau Bapak bahas agama Bapak, bilang jangan Abraham samakan. diberkati Tuhan.
Abraham diberkati Jangan samakan Tuhan lah. karena ada baiknya kan, tapi ada salahnya juga. Iya, itu Nah, di gitu kitab juga. Bapak, di kitab kami nggak ada Nabi-nabi gitu, lain Pak. juga begitu. Ini mohon maaf nih, Bapak aja itu kan di Kristen tuh. Di Kristen itu nabi-nabinya pejina, nabi-nabinya suka berbohong. Terus seperti Yakub tuh sama mamanya kerjasama berbohong tuh. Ingat ya, tokoh-tokoh Alkitab tuh semuanya penuh dengan kejahatan loh ya. Iya kan sama Nah, nama. Ya Apa sih, berarti Pak? kan Ibrahim kan nabi kamu juga. Pak, Bapak ngerti nggak sih? Bapak jangan bertele-tele. Abraham dalam kitab Bapak itu tidak sama dengan bukanlah Abraham yang kami imani sebagai Nabi Ibrahim. Mohon maaf nih, kita menceritakan satu Oh, tokoh lain yang sama dia. tapi perspektifnya berbeda. Perspektifnya beda. Kitab Anda itu bukan kitab suci bagi Terus- kami. Terus Bapak ini Isa kok dan malah Yesus ini. gimana? Beda. Kalau Isa dan Yesus Yesus itu gimana? anak hasil anak Oh, hubungan beda. badan. Beda. Yesus anak hasil Oh. hubungan badan antara Yosef dengan Maria. Isa itu anak dari kata kun Allah. Nabi Isa almasih putra Maria. Beda, ya, kita beda, begitu. Pak. Ya kita beda di Kenapa kitab surah Bapak. Maria? Ya, kenapa surah Maria? Maria mana itu? Menulis tentang Ya, itu. Sayyidah Maryam yang perawan tidak punya suami. Loh, berarti Di kitab Bapak Maryam tidak perawan, Isa Maryam adalah itu punya Yesus. suami. Pak, Bapak ini Bapak kognitif Bapak tuh nggak nangkap perkataan saya. Bapak coba tenang, jangan dibantah dulu perkataan saya, tangkap baik-baik. Kitab Bapak itu tidak kami anggap kitab suci, tapi menceritakan satu tokoh yang sama dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena kitab Bapak itu dari karangan manusia. Jadi semua yang tertulis dalam kitab Bapak itu benar menurut Bapak, tapi tidak benar menurut saya. Kenapa? Banyak fitnahan terhadap para nabi di dalamnya. Al-Quran saya itu adalah firman Allah menurut teologi Islam. Nah, kenapa kami bisa buktikan Al-Quran benar? Karena memang tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Nah, kitab Bapak itu bercampur antara kitab karangan manusia yang tidak jelas siapa dan bagaimana kedudukannya di mata orang Yahudi pun itu tidak sampai sekarang masih bertentangan loh Pak ya. Nah, dalam kitab Bapak itu tokoh yang bernama Daud dikisahkan berzina. Ini sebenarnya kisah menurut penulis kitab Bapak, tapi itu tidak benar sama sekali menurut informasi yang kami terima. Karena bagi kami nabi-nabi itu maksum. Kenapa saya bisa bantah kitab Bapak itu salah? Kalau memang Daud itu berzina, seharusnya Tuhan itu konsisten menghakimi dengan cara menghabisi nyawanya. Karena ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Imamat pasal 10 nomor 20 ataupun sebaliknya kalau tidak salah, siapa yang berjoni itu dia harus meninggoy. Nah, jadi konsekuensi di kitab Bapak itu ada dua nih. Satu, penulis kitab Bapak yang mengada-ada atau Tuhan yang tidak konsisten tentang dirinya. Kalau saya lebih memilih penulis yang kurang ajar, saya tidak berani tuduh Tuhan. Tuhan nggak mungkin saya tuduh. Masa Tuhan tidak konsisten? Tuhan macam apa itu? Kalau kita lihat dalam kitab Bapak itu, ayatnya sangat jelas. Daud itu disuruh menjalankan hukum Taurat. Makanya ada perintah kepada dalam satu raja-raja. Kalau seluruh keturunanmu tetap menjalankan perintah hukum Taurat, maka kerajaanmu tidak akan berakhir, tidak akan berpindah. Tuhan akan memberikan janjinya. Ternyata si David sendiri itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang dilakukan? Mengambil bini orang. Itu hukum yang paling keji, Pak. Menginginkan bini orang itu, Pak, dalam 10 hukum Taurat, Pak. Ada larangannya loh. Tiba-tiba ketika si David ini dalam perspektif Bible mengambil bini orang, nggak dihabisi nyawanya sama Tuhan. Makanya saya curiga, nggak mungkin ini orang berzina nih. Kalau berzina, hukumnya jelas dihabisi nyawanya, tapi dia nggak meninggal ini. Maka tidak mungkin Tuhan yang salah. Tapi saya lebih baik menuduh penulis kitab Anda yang salah ketimbang menuduh Tuhan. Kecuali Anda terima Tuhan yang salah. Dua itu aja. Satu, Tuhan yang tidak konsisten. Rasis, membela siapa yang disukai. Giliran yang disukai berjoni nggak apa-apa, giliran orang lain dihabisi nyawanya. Yang kedua, penulis Biblos yang seenak udahnya membuat cerita. Gitu. Jadi kalau Bapak mengatakan kitab Bapak itu kitab suci, itu punya Bapak, menurut Bapak. Menurut kami tidak. Anakronisme dalam kitab Bapak itu banyak banget loh. Bagaimana mungkin Ismail yang umurnya 16 tahun diletakkan di bahu mamanya? Itu apa itu kayak gitu tuh? Tapi kalau bayi diletakkan di tangan mamanya di tangan mamanya itu wajar. Maka dalam Islam dikatakan Ismail ketika dia pergi dari Sarai itu Ismail masih bayi, baby. Coba Bapak lihat dibaca di kitab Bapak. Nih ya, Ismail umur 16 tahun diusir loh. Tapi digendong di atas bahu mamanya, dilempar ke semak-semak. Nggak masuk akal secara logika itu. Gitu. Jadi inilah kenapa saya katakan bahwa kitab kalian itu telah terdistorsi.
Gitu Pak, ya udah, saya nggak mau berputar-putar ya. Kita lanjut. Kalian yang bertanya ke saya, karena kalau kalian mencoba menjelaskan iman kalian di hadapan saya pastikan sering blunder kalian. Karena saya nggak mau didustai, nggak mau dibodoh-bodohi. Saya belajar soalnya. Baik tradisi Yahudi saya belajar, tradisi Yahudi itu bahkan percaya loh Hagar itu dijadikan istri loh. Orang Yahudi aja percaya loh. Tiba-tiba kalian Kristen, kalian bilang dia berzina. Orang Yahudi nggak berani mengatakan Abraham itu berzina loh. Kalian Kristen berani-beraninya mengatakan poligami itu berzina. Hebat kalian. Udah kalian ambil kitab Yahudi, kalian bilang di situ kitabnya Tuhan itu tentang Tuhan kalian juga. Tiba-tiba ketika Yahudi memuliakan Abraham, mengatakan tidak berzina karena memang poligami diizinkan, kalian pula yang Kristen yang bilang si Abrahamnya berzina. Ngeri loh. Ngeri banget. Itu ya. Itu perbedaan kita. Ya, ada dua hal ya. Ya, ada dua hal yang jadi perbedaan ya. Yang saya anggap benar, Ishak yang dikurbankan, tapi di ajaran kalian Ismail. Yang kedua, kami nggak ada eksplisit Yesus Pak. Entar dulu, yang Kami itu kedua, nggak boleh so Yesus tahu. diriwayatkan. Enggak lah, memang ada. Yesus Itu tafsir diriwayatkan di Pak, Alkitab, tapi kami tidak ada eksplisit lahir, ditulis mati, Pak. dan bangkit. Gini nih. Tunggu dulu, jadi Yesus di Alkitab diriwayatkan lahir, mati, dan bangkit. Tapi di Quran kok diserupakan. Nah, jadi surah Maria dan surah An-Nisa kontradiksi. Surah Maria katakan Yesus lahir, mati, Mana dan yang kontradiksi bangkit. Al-Quran? Bisa Kalau membantah. Bapak bisa nunjukkan Al-Quran kontradiksi, Bapak itu udah dipanggil sama si Putin loh, sama si Donald Trump loh, dikasih penghargaan Bapak. Ribuan tahun orang mencari kesalahan Al-Quran, Bapak pula yang bilang kontradiksi. Mana yang kontradiksi? Ayo, Masa mana? surah Maria, masa di Di surah Maria Maria mana? 33 dikatakan Maria, bentar dulu kita tunjuk dulu Yesus Bapak. Biar. Bentar dulu, Yesus- Maria berapa? Maria berapa? Saya nggak suka orang Surat tipu-tipu di hadapan saya dulu. 5:33 kalau tidak salah. Saya kalau udah penipu, saya keras teman-teman. Maaf ya teman-teman yang nonton ya. Saya bersikap adil. Kalau orang sudah menipu di hadapan saya akan keras. Karena ini apalagi Al-Quran Iya saya kan, yang tipu-tipu. Isa lahir, mati, dan bangkit, cari itu. Pak, saya minta ayatnya Pak, pelan-pelan biar kita bukakan. Bapak menipu di sini atau Bapak yang gagal paham di sini? Saya sudah bilang kalau Surah salah Maria, itu surah wajar. Maria. Kalau salah paham Surah itu Maria, normal. sorry. Tapi kalau menipu di hadapan saya tidak ada tempat. Yang mana? Mana surat Maryam berapa? 33. Maryam berapa? Maryam berapa? Maryam 33. Nggak lewat orang tipu-tipu di hadapan saya. Ini yang saya akan memusuhi orang menipu-nipu secara akademis, ya. Jangan sampai gara-gara gagal paham tiba-tiba membuat statement. Itu nggak bisa, itu namanya mentafsir sendiri kitab orang namanya itu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Di mana dia mengatakan dia mati? Di mana di sini ayat ini mengatakan dia udah meninggal? Itu dia berdoa. Bapak jangan kesalahan Bapak dalam mentafsir Al-Quran lalu Bapak katakan Al-Quran kontradiksi. Ini Bapak yang nggak paham. Ini di ayat 18-nya Bapak baca nih, Nabi Yahya juga begitu. Kalau saya berkata sekarang, ya Allah berikan keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku dibangkitkan, dan ketika aku dimatikan. Apa saya sudah mati? Orang dia lagi berdoa. Gini aja Bapak nggak paham. Tunjukkan satu scholar yang mengatakan itu Isa udah mati, itu kondisinya itu. Ini Bapak saya bilang tipu-tipu nih. Kalau saya selama ini tidak menggunakan diksi saya secara liar Pak, saya pakai perkataan scholar, saya pakai tafsir Yerusalem, saya pakai tafsirnya Matthew Henry. Bapak nafsir sendiri Al-Quran saya nih, kecuali Bapak scholar. Mana ada satu ulama tunjuk sama saya ahli bahasa Louis Ma'aluf, Izuzu Toshihiko, seorang ahli bahasa Arab dari Jepang, ya, tunjuk kepada saya dia pernah mentafsir Al-Quran seperti ini, bahwa itu artinya Isa mati. Mana ada orang lagi ngomong, lagi berdoa dibilang meninggoy. Tuduhan ini Pak. Kecuali Bapak punya alat. Saya ini ahli bahasa Arab Rifa. Saya ngerti ilmu lugah. Nahu sorofnya saya ngerti nih. Kalau ini maknanya kembali ke sini nih. Ini mubtada, ini kobarnya. Maka kobar mubtada ini bla 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 begini. Kalimatnya bertemu dengan ini idofa ini gini. Bapak jelaskan kepada saya secara ini. Nggak apa-apa, saya terima itu. Saya belajar lagi nih. Tapi Bapak baca terjemahan Al-Quran kami, Bapak bilang kesimpulan sendiri yang tidak pernah disepakati para ulama. Satupun ulama tidak pernah memahami seperti itu. Tiba-tiba Bapak bilang begitu. Itu namanya Bapak tipu-tipu.
Itu yang namanya menista agama orang, mentafsir seenak udil kita, tidak mengikuti hermeneutik, tidak mengikuti tafsiran. Saya nggak mau begitu. Bukan menista, saya kan disuruh tanya kenapa. Nggak ada Bapak itu tanya, bunyinya Bapak demikian. bilang itu statement. Nggak, saya Setelah- orangnya keras terhadap orang yang setelah- ini Pak, setelah ngeyel. Anda jelaskan, Nah ada Bapak tanya, Bapak bilang Al-Quran saya kontradiksi. Nah aja Anda kan bilang buka. kontradiksi. Ya, maksudnya kenapa di surah An-Nisa beda dengan itu? Mana kontradiksinya? Di sini nggak ada kok Nabi Isa dibilang mati kok. Ada aja Bapak nih. Mana di situ? Di situ jelas dikatakan maka keselamatan lah itu doa. Lah kalau saya berdoa ya Allah berilah keselamatan ketika aku mati. Apa aku udah mati emang? Apa nih Bapak nih? Jangan gitu ya Pak. Bapak belajarlah secara komprehensif, belajar sistematik, belajar yang serius. Seperti saya nih, saya sering mengutip perkataan para scholar Kristen loh Pak. Karena saya tahu, saya bukan orang yang fasih bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau masalah kitab Tanakh, saya perserahkan kepada orang-orang Yahudi. Mereka lebih paham kitab mereka, walaupun kami tidak sama pemikirannya dengan mereka. Kita pakai akademis Pak. Kalau pakai pribadi, kecuali kitab kalian kan sola scriptura, suka-suka kalian mentafsirnya. Itu urusan kalian lah. Kalau kami jangan gitu Pak. Harus pendekatan linguistik. Coba, Bapak paham nggak nahu sorofnya? Bapak paham tidak logatnya, ilmu lugahnya? Bapak paham tidak ilmu mantik di dalamnya ini seperti apa? Ada ilmu mantik di dalam itu terkandung. Ada ilmu lugah terkandung di situ. Ada ilmu nahu sorofnya terkandung di situ. Tiba-tiba Bapak tidak punya ke-12 alat itu, Bapak mentafsir Al-Quran saya. Itu sama Bapak bukan dokter, tiba-tiba Bapak ngajarin saya membedah jantung. Malpraktek Pak. Bapak bertanya kepada kami, bagaimana maknanya itu Unirifa? Baru saya jelasin. Oh ini maknanya gini-gini Pak. Ini Bapak bilang Al-Quran kontradiksi. Kalau betul Al-Quran itu kontradiksi, Bapak ini orang yang akan diberikan mahkota emas loh oleh seluruh orang Eropa loh. Pasti itu Donald Trump bakalan panggil Bapak, telepon Bapak kalau secara ilmiah Bapak terbukti menunjukkan Al-Quran kontradiksi. Kenapa? Dalam surah An-Nisa ayat ke-82, kalau Allah menantang manusia untuk membuktikan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Tiba-tiba Bapak ketemu nih, Bapak akan ditelepon sama Donald Trump karena berhasil meruntuhkan kebenaran Al-Quran. Bakalan dijadikan pastor nomor 1 di dunia akhirat Bapak. Ini Bapak ngomong dari ketidaktahuan Bapak. Gagal Bapak. Saya dong belajar. Saya baca buku Pak. Saya baca buku hermeneutik. Saya baca buku pemahaman Alkitab setiap hari yang ditulis oleh siapa namanya itu? Aduh lupa namanya itu. Salah satu teolog terkenal di Inggris itu. Kenapa? Saya mau tahu pemikirannya seperti apa. Pemikirannya nanti baru diuji. Gitu. Ya, Bapak tanya aja. Di sini tempat kalian bertanya. Kalau kalian menjelaskan babak belur kalian di hadapan saya, kan saya bilang begitu. Karena saya nggak mau ditepo-tepo. Sama saya nanya aja Pak. Bapak nanya aja. Jangan menjelaskan. Saya nggak butuh penjelasan Bapak. Saya udah berkali-kali melihat Bapak menjelaskan Terus agama Bapak. kalau di Al-Quran, coba jelaskan ke saya kalimat di Al-Quran yang mengatakan demikian. Apa? Isa ya menjelma menjadi manusia sempurna. Saya lupa Mana ayatnya, Isa tapi menjelma ada menjadi saya manusia? Carikan dulu ayatnya Pak. Saya nggak Ada mau ayatnya dibebankan. itu, Ya Bapak dia carikan nanti menjadi saya buka. manusia sempurna. Ya, Bapak Di cari dulu. surah apa ya, lupa aku. Cari aja dulu. Bapak tutup mic-nya dulu. Bapak cari dulu. Halo Kak Intan. Loh, Kak Intannya udah ada di sini. Halo Kak Intan. Halo, udah turun. Saya lebih bangga dengan orang yang bertanya ketimbang orang yang membuat statement yang tidak bertanggung jawab. Saya lebih bangga dengan orang yang bertanya serius. Bahkan sekonyol apapun pertanyaannya, kalau memang dia nggak tahu, saya lebih menghargai. Sorry ya, saya memang begitu. Saya memang begitu. Memang kita beda. Saya tuh punya karakter yang harus tegas gitu loh. Saya tidak mau membebani diri saya sendiri gitu. Contoh, kalian yang punya syubhat, jangan saya yang kalian bebankan cari datanya, menambah kerjaan saya, ya. Saya nggak mau ya. Ibarat kata kalian mau menggugurkan kebenaran Al-Quran saya, tapi minta bantu ke saya, gitu kan lucu. Saya mau mengkritisi Al-Quran, tapi ayatnya tolong dibukakan Unirifa lah. Kan berarti minta bantu ke saya buat menghancurkan menghancurkan kebenaran Al-Quran saya. Ya nggak mungkin saya lakukan itu ya. Opit jangan naik lagi, kau udah di blacklist Opit. Aku orangnya nggak mau membebani hidupku ya. Aku tuh orangnya nggak suka sama orang munafik.
Aku lebih bahagia dan bangga dengan orang Kristen yang tidak mengetahui. Lebih baik berteman dengan orang BODOH daripada orang licik. Orang licik tuh bahaya buat kita. Aku nggak butuh orang licik. Depan baik, belakang kayak tai, nggak mau aku. Lebih baik aku berhadapan dengan si Ruth itu. Ruth, tahu kalian Ruth kan? Muncungnya kayak apa? Kayak dubur kan? Nggak apa-apa. Mending aku berhadapan dengan dia. Karena aku tahu dia biadab. Tapi kalau orang yang di depan kita baik sekali, nenek, tapi di belakang dia menghujat agama aku, ngapain? Nggak ada tempat. Nggak usah naik tempat aku. Cari tempat lain. Nggak butuh aku. Aku kalau nggak suka sama orang, jangankan nengok mukanya, nengok pohon pisang depan rumahnya aja nggak mau aku. Tahu kalian? Hah? Nengok pohon pisang di depan rumahnya aja nggak mau aku. Seandainya pohon pisang itu dipotong, dijual ke pasar, tiba-tiba ketemu aku, bang beli pisang bang, oh iya ini di depan rumah Opit kami dapat, singkirkan dari hadapanku pohon pisang ini. Gitu aku. Terus tiba-tiba kan, mbak, kenalan dong. Iya, siapa mbak? Saya tetangganya Ofit. Kau tetangga Ofit? Enyah kau dari hadapanku. Tapi saya Islam mbak. Bodoh amat. Pergi. Nah, itulah. Itu aku. Tahu kalian? Kayaknya susah. Susah sama aku nih. Kalau udah gak suka aku, lubang hidungmu tak kuasa aku nak melayan. Enyah kau dari hadapanku. Sampai kapan itu? Sampai waktu yang aku yang membatasi sendiri. Kejam kali Unifa. Yes. Kau suka aku. Aku harus menyehatkan mental aku lah.